Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai manajemen rantai pasokan untuk materi UCP 4. Oke, kita masuk ke soal esai yang pertama dulu ya teman-teman. Di sini nomor satu itu ada soal mengenai moda transportasi, yaitu berkaitan erat nih sama penentuan rencana biaya murah untuk mengirimkan satu barang dari sumber ke tujuan. Untuk mengetahui persoalan transportasi, jelaskan ciri-ciri khusus persoalan transportasi dan bagaimana aplikasi modal transportasi. Nah, jadi yang pertama ini, jawab yang pertama itu karena pertanyaannya mengenai ciri-ciri khusus, kita bahas dulu nih mengenai ciri-ciri khusus persoalan transportasi di sini. Jadi ada 4 ciri-ciri khusus, di mana yang pertama itu terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Kemudian yang kedua itu kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan, besarnya tertentu. Yang ketiga, komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Dan yang keempat, ongkos pengangkutan kapasitas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. Ini untuk ciri-ciri khususnya. Nah, gimana sih cara pengaplikasiannya? Jadi di sini ada aplikasi modal transportasi, di mana sebuah modal transportasi dari sebuah jaringan dengan M sumber dan N tujuan. Jadi, katakanlah berapa sumber dan beberapa tujuan gitu. Terus sebuah sumber dan tujuan diwakili dengan sebuah node. Busur yang menghubungkan sebuah sumber dan sebuah tujuan mewakili rute pengiriman barang tersebut. Nah, ini busur-busurnya tuh berarti mengartikan bahwa dari suatu sumber itu mengarahkan ke suatu tujuan. Oke, jumlah penawaran di sumber I adalah AI, di mana sumber itu merupakan I dan A adalah unit dari suplainya. Berapa unit sih dari suplai yang si sumber pertama ini? Berarti dikatakan A1. Kemudian dan permintaan tujuan adalah J. Uh, permintaan di tujuan J adalah BJ. Nah, tujuan itu adalah J, kemudian B itu merupakan unit permintaan. Sedangkan BJ, berapa sih unit permintaan di tujuan? Nah, tujuan pertama berarti B1. Kalau tujuan kedua, unit permintaannya B2. Kemudian biaya unit transportasi antara sumber I dan tujuan C adalah CIJ dan XIJ, mewakili jumlah barang yang dikirimkan dari sumber I ke tujuan J. Maka model LP yang mewakili masalah transportasi ini diketahui secara umum sebagai berikut. Nah, ini merupakan detail lengkapnya di mana A itu jumlah supply pada sumber I-nya keberapa? Kedua, misalkan di Jakarta, berarti Jakarta tuh yang kedua, berarti A2 gitu. Nah, kemudian BJ, jumlah permintaan pada tujuan J. Nah, tujuannya yang ketiga, yaitu B3. Itu harga satuan transportasi antara sumber I dan tujuan J. Nah, ini nanti bisa ditentukan harganya bagaimana caranya. Itu nanti akan kita bahas di salah satu soal kasus di belakang nanti. Nah, selanjutnya, bagaimana sih metode pemecahan masalah dari model transportasi ini? Jadi menurut sumber referensi, tabel awal ada 2 tabel, di mana tabel awal dan tabel optimum. Nah, tabel awalnya itu terdapat 3 metode, di mana metode NWC atau Northwest Corner Method, kemudian metode biaya terkecil, kemudian ada FAM atau Vogel Approximation Method. Itu untuk tabel awal. Nah, ini juga akan dibahas nanti. Kemudian ada tabel optimum, di sini ada 2, yaitu ada metode batu loncatan sama metode MODI, Modified Distribution Method. Terus bagaimana untuk menjawab soal pertama ini? Jadi karena dikatakan di sini ciri-ciri khusus persoalan transportasi dan bagaimana sih aplikasi moda transportasi. Jadi menurut saya setelah melihat referensi, teman-teman bisa menjawab dari ciri-ciri khusus dan metode pemecahan masalah. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Oke, next. Untuk nomor kedua,
Di sini kerjasama yang erat antara fungsi pemasaran dan logistik bisa berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan utilisasi sumber daya vital, yaitu dana, tenaga kerja, material, dan fasilitas. Anda diminta menguraikan kegiatan logistik dan pemasaran. Nah, jadi berdasarkan sumber referensi, saya di sini memberikan beberapa kegiatan logistik sama pemasaran. Nah, teman-teman bisa jawab nih, jadi logistik kan pastinya berperan penting dalam bisnis dong, karena inti dari logistik itu pastinya mengelola pergerakan material dan barang. Jadi di logistik itu punya dua sisi, yaitu ada sisi produksi sama pemasaran. Namun, di sini saya, menaruh dari perspektif pemasaran sesuai dengan soal, jadi peran logistik sesuai perspektif pemasaran itu merupakan mendistribusikan barang dari perusahaan ke konsumen. Jadi biasanya tuh disebutnya tuh sales logistik. Nah, manajemen logistik nih, punya bagian nih untuk mensupport pengiriman barang ke tempat yang tepat, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Namun, balik lagi, kepuasan konsumen itu hanya mungkin terjadi jika produk tersebut tersedia pada saat dibutuhkan. Gimana caranya? Jadi perusahaan perlu menggunakan pendekatan sistem dalam menggabungkan kebutuhan pemasaran sama logistik. Jadi setiap aktivitas logistik itu selalu tertuju pada layanan kepuasan pelanggan, sehingga secara langsung memberikan, impact nih yang kuat terhadap bidang marketing dan pelayanan pelanggannya atau, customer service. Nah, orientasi hubungan antara logistik dan marketing berkenaan dengan cara mengelola logistik agar dapat menghasilkan pelayanan tingkat tinggi dengan biaya total operasional logistik yang rendah. Nah, setelah itu, produk setelah diterima konsumen itu sebagai hasil pembelanjaan, itu bisa saja membuat hilangnya daya tarik konsumen, karena adanya kualitas atau harga dan juga layanan yang, kurang sesuai. Maka dari itu, manajemen logistik itu harus bisa memahami dengan baik hubungan antara logistik dan aktivitas pemasarannya. Jadi itu teman-teman. Nah, untuk nomor ketiga, itu mengingat pentingnya peran teknologi informasi dalam mendukung kinerja rantai pasok, maka manajer harus memahami bagaimana informasi dikumpulkan dan dianalisis. Jelaskan peranan manajemen permintaan dan pemenuhan pesanan dalam teknologi informasi pada proses bisnis dalam manajemen rantai pasok. Nah, di sini gimana sih peranan manajemen permintaan dan untuk pemenuhan pesanan dalam teknologi informasi? Nah, untuk, jawaban ini, referensi yang saya gunakan, itu terdapat di Leeds, PPT-nya Pak Janji. Jadi di sini dijelaskan bahwa peranan manajemen permintaan itu mencakup proses-proses yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasokan perusahaan. Itu untuk manajemen permintaan. Nah, kalau untuk peranan dalam pemenuhan pesanan, itu dia memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan waktu. Jadi sebagai bagian dalam sistem Enterprise Resources Planning. Jadi modul order fulfillment itu digunakan untuk memantau siklus pemenuhan pesanan dan merupakan catatan kemajuan perusahaan dalam memuaskan permintaan. Next, kita yang keempat. Di sini proses adalah kumpulan dari aktivitas yang melintasi waktu dan tempat, memiliki awal dan akhir, dan input maupun output yang jelas. Suatu proses atau aktivitas membutuhkan sumber daya sebagai input, melakukan penambahan nilai atau add value terhadap input tersebut, sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Dengan kata lain, setiap proses dan aktivitas membutuhkan biaya karena mengonsumsi sumber daya dan menciptakan nilai. Nah, di sini kita diminta untuk bagaimana sih merancang sistem pengukuran kinerja berdasarkan proses 7 langkah. Sini banyak banget teman-teman, ada 7 langkah, di mana 2 langkah tersebut menjadi langkah paling utama untuk merancang sistem pengukuran kinerja berdasarkan proses. Ini yang pertama itu, kita perlu mengidentifikasi dan menghubungkan semua proses yang terlibat. Jadi proses yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi ini harus diidentifikasi dan dihubungkan. Karena itu perlu dipilih nih terlebih dahulu domain proses yang spesifik. Nah, teman-teman karena ini cukup panjang, jadi teman-teman bisa sampai di titik sini selesai untuk penjelasannya. Nah, kita lanjut, misalnya proses pengadaan dan transportasi, proses pemenuhan pesanan dari pelanggan,
proses perancangan produk baru, dan sebagainya. Itu untuk mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, kita harus mendefinisikan nih dan membatasi proses intinya. Kenapa sih? Karena nggak semua proses yang ada pada SCM ini membutuhkan perhatian yang sama dari manajemen. Jadi kita perlu membatasi proses intinya tersebut. Nah, teman-teman bisa sampai sini aja untuk menjawab ininya apa penjelasannya. Jadi nggak usah banyak-banyak karena ini cukup panjang langkah-langkahnya. Di samping itu, tidak semuanya memberikan nilai tambah. Pada tahap ini perlu didefinisikan proses-proses inti serta batasan sampai di mana proses-proses tersebut akan dianalisis. Jadi ternyata ada langkah-langkah lagi nih yang dapat dilakukan antara lain untuk mendefinisikan dan membatasi proses inti. Oke, next. Jadi ada 5 langkah yang bisa kita lakukan dalam mengidentifikasi dan membatasi proses inti. Dari awal tadi ada 2, sekarang 5, jadi sesuai dengan jawab soal, yaitu ada 7 proses. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama itu kita menentukan misi, tanggung jawab, dan fungsi dari proses inti harus jelas tiap prosesnya. Misalnya, misi bagian pengadaan itu untuk membeli material yang tepat dari supplier, sehingga kegiatan produksi bisa berlangsung dengan lancar. Tanggung jawabnya itu bisa diwujudkan dalam pernyataan yang lebih detail seperti menjaga pasokan secara berkesinambungan dengan harga murah dan juga kualitas bagus. Selain itu, meminimumkan investasi persediaan, memelihara supply base, dan menjalin hubungan yang tepat dengan pemasok. Nah, langkah ini tuh perlu dilakukan sebagai acuan untuk menentukan mana aktivitas atau proses yang tidak memberikan value added sehingga bisa dieliminasi. Selanjutnya, yang kedua itu kita perlu menguraikan dan mengidentifikasi dari sub-sub proses. Jadi setiap proses inti biasanya merupakan agregasi dari sejumlah proses. Maka dari itu, dalam pendekatan prosesnya, setiap proses inti perlu diuraikan menjadi subproses yang menyusunnya. Selanjutnya, yang ketiga itu kita perlu menentukan tanggung jawab dari fungsi subproses tersebut. Kenapa sih? Karena sama halnya seperti proses-proses inti tadi, tanggung jawab dan fungsi masing-masing subproses itu juga perlu terdefinisi dengan jelas. Karena tanggung jawab dan fungsi tiap subproses ini lebih operasional dan spesifik dari tanggung jawab dan fungsi proses-proses dari inti tadi. Nah, setelah ditentukan nih bagaimana tanggung jawabnya, fungsi subprosesnya bagaimana, kita perlu menguraikan lebih lanjut subproses menjadi aktivitas. Sebenarnya langkah ini nggak perlu dilakukan, tapi biasanya itu bisa bermanfaat karena subproses ini bisa jadi masih terlalu general atau terlalu sulit untuk diukur. Di samping itu, pemisahan antara aktivitas mana yang memberikan nilai tambah dan aktivitas mana yang tidak baru bisa dilakukan kalau tiap-tiap proses sudah diuraikan cukup detail sampai ke aktivitas-aktivitas elementer. Nah, setelah kita uraikan, karena ini opsional, langkah keempat, lalu kita menghubungkan nih target antara hierarki mulai dari proses sampai aktivitas. Nah, manajemen puncak tuh biasanya punya target umum, kayak dalam 3 tahun pengen ngurangin order fulfillment lead time menjadi 60% dari yang sekarang. Nah, maka dari itu targetnya ini harus bisa nih diterjemahkan menjadi target-target yang lebih spesifik oleh manajer-manajer media. Nah, teman-teman bisa menggunakan sumber referensi dari yang sudah saya cantumkan di sini. Selanjutnya, untuk soal kasus, nah di sini kita masuk nih ke target awal dalam metode pemecahan masalah model transportasi. Seperti yang pertama tadi sudah ada nih. Jadi terdapat perusahaan manufaktur XYZ memiliki 3 buah pabrik. Nah, pabrik nih kita taruh di sini. Cirebon, Bandung, Sukabumi. Ini udah ada di soal. Pabrik Cirebon, Bandung, dan Sukabumi punya kapasitas masing-masing 2.400 unit. Nah, teman-teman, ini untuk pabrik punya kapasitasnya berarti dia ke sini 2.400 unit, kemudian Bandung 1.600 unit, dan Sukabumi 1.600 unit yang memiliki daerah pemasaran di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Jadi tujuan itu sebagai daerah pemasaran, Sumber sebagai daerah pabriknya. Nah, Jakarta tuh punya permintaan nih masing-masing
3.000 unit, 1.400 unit, dan 1.200 unit. Nah, biaya angkut per unit dalam ribuan dari pabrik ke daerah pemasaran seperti yang tertera pada tabel di bawah. Nah, biaya angkutnya nih, Jakarta, Cirebon ke Jakarta 16, dalam ribuan 16.000, Bandung ke Jakarta 30.000, Sukabumi ke Jakarta 6.000, seperti itu. Lanjut, kita disuruh ngapain sih? Oh, kita disuruh menentukan alokasi produk dan besarnya biaya dari pabrik ke daerah pemasaran dengan menggunakan metode sudut barat laut, metode biaya terendah, dan metode pendekatan Vogel atau FAM. Di sini kita pertama metode sudut barat laut atau NWC, di mana NWC tersebut salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal dengan melakukan alokasi dari bagian paling atas kiri sesuai dengan namanya. Nah, jadi yang pertama kita harus ngapain? Habiskan pasokan dari tiap baris sebelum bergerak turun ke baris berikutnya. Habiskan kebutuhan gudang tiap kolom sebelum bergerak ke kolom berikutnya pada sisi kanan. Periksa untuk memastikan bahwa seluruh pasokan dan permintaan telah dipenuhi. Jadi karena ini metode sudut barat laut, teman-teman nggak perlu bingung bagaimana. Jadi kita mulai dari sebelah kiri dulu nih. Gimana caranya? Dari sebelah kiri dulu, kita Cirebon ke Jakarta. Cirebon ke Jakarta. Nah, Jakarta tuh butuh dari pemasarannya nih, Jakarta butuh berapa unit? Butuh 3.000 unit untuk memenuhi pemasaran di Jakarta. Sedangkan Cirebon hanya punya 2.400. Nah, masuklah ke sini 2.400. Berarti di sini habis. 2.400 habis. Nah, setelah itu untuk memenuhi Jakarta harus berapa lagi dari 3.000? Sedangkan udah ada 2.400, kurang 600 kita ambil di Bandung. Karena ini metode sudut barat laut, pokoknya kita ambil aja dulu bagian sebelah kiri, kita habisin dulu deh pokoknya. Oh, setelah Bandung nih 600, berarti di sini tinggal 1.000. Tinggal 1.000, berarti di sini udah selesai 3.000. Habis ya, Sukabumi udah nggak ngirim-ngirim lagi nih ke Jakarta. Nah, karena Bandung masih punya 1.000, sedangkan Bekasi butuh 1.400, maka dari itu kita masukin dulu 1.000 di sini nih, 1.000 kita masukin. Oh iya, sorry, ini Cirebon berarti udah nggak ngirim lagi nih. Nah, Bandung kita masukin 1.000, berarti habis di sini si Bandung 1.000. Berarti di sini Bandung nggak ngirim lagi ke Tangerang. Oke, setelah itu untuk dari 1.000 kurang berapa untuk 1.400? Kurang 400, kita ambil dari Sukabumi. Kurang 400 berarti tinggal 1.200. Oke, habis dong untuk Bekasi udah selesai. Kita langsung ke Tangerang. Tangerang butuh 1.200 dan ini untuk Sukabumi sisa 1.200. Nah, kita masukin sini 1.200. Selesai. Jadi total kan 5.600 untuk kapasitas supply dan demand-nya. Itu teman-teman. Nah, baru deh dari tabel tadi itu kita perlu buat tabel biaya. Jadi misal rute dari Cirebon ke Jakarta itu dimulai dari sini. Cirebon ke Jakarta itu kan 2.400 kan yang dikirim. Nah, ini biayanya. Jadi 2.400 dikali 16, ini dalam ribuan ya teman-teman. Jadi 2.400 dikali 16.000. Kita masukin ke sini, Cirebon ke Jakarta, 2.400 dikali 1.600, dikali 16.000. Jadi total biayanya 38.400.000. Nah, lagi ini yang yang kedua, Bandung ke Jakarta, 600 unit dikali 30. 600 dikali 30.000, Bandung ke Jakarta, 18 juta. Lanjutnya, ada lagi nggak Sukabumi ke Jakarta? Nggak ada. Lagi baru Cirebon ke Bekasi nggak ada. Bandung ke Bekasi ada 1.000 dikali 20. 1.000 dikali 20.000, jadi 20 juta. Terus selanjutnya, Sukabumi ke Bekasi ada 400 dikali 18. 400 dikali 18.000, 7.200.
Dan yang terakhir, Sukabumi ke Tangerang, itu 1.200 dikali 20.000, hasilnya 24 juta. Dari total biaya ini kita jumlahkan menjadi 107.600.000 rupiah. Nah, solusi yang diberikan adalah layak karena memuaskan semua kendala permintaan dan pasokan. Jadi aturan sudut barat laut tuh paling mudah digunakan dari metode-metode yang akan nanti kita bahas, tapi ini benar-benar mengabaikan biaya karena hanya dapat dipertimbangkan sebagai posisi permulaan. Jadi nanti kita akan bandingkan total biayanya di sini kan 107 juta untuk metode sudut barat laut. Next, kita ke metode biaya terendah. Jadi, metode ini membuat alokasi awal berdasarkan pada biaya yang terendah. Nah, yang pertama itu gimana sih caranya? Kita perlu mengidentifikasikan sel dengan biaya terendah, melepaskan semua ikatan dengan sewenang-wenang untuk memperoleh biaya terendah. Alokasikan sebanyak mungkin unit pada sel tersebut tanpa melebihi pasokan atau permintaan. Kemudian silangkan baris atau kolom tersebut atau keduanya yang dihabiskan dalam penugasan tersebut. Temukan sel dengan biaya terendah dari sel yang tersisa. Jadi bukan disilangkan, tapi sel dengan biaya terendah dari sel yang tersisa. Ulangi kembali langkah 2 dan 3 hingga semua unit telah dialokasikan. Oke, next kita ke sini. Cirebon, ke Jakarta, Bekasi, dan Tangerang punya beberapa biaya di sini kan. 16, 10, dan 12. Bagaimana sih caranya? Jadi kita lihat dulu nih, biaya-biaya yang paling terkecil. Di mana biaya terkecilnya di sini adalah 10. Nah, di sini 10, jadi kita pilih yang pertama di sini, Bekasi. Bekasi butuh 1.400 unit. Nah, maka dari itu dia minta nih sama Cirebon, tolong dong kirimin 1.400 unit. Berarti di sini dari 1.400 unit udah diambil, berarti yang punya Cirebon itu tinggal 1.000. Oke. Setelah itu Bekasi udah beres nih 1.400, berarti di sini nggak perlu diisi lagi. Nah, lanjut. Dari Cirebon ini masih punya 1.000. Nah, dari 16 dan 12, yang terkecil adalah 12. Sehingga 1.000 ini dialokasikan ke Tangerang. Berarti habis nih Cirebon. Cirebon habis, berarti dia nggak perlu ngirim ke Jakarta lagi. Oke, next. Kita ke Bandung. Bandung itu punya 30.000, 20.000, dan 24.000. Sedangkan 20.000 ini tadi udah di Bekasi, udah selesai, udah dialokasikan, sehingga nggak perlu lagi menambah unit. Jadi tinggal 30 dan 24. Jadi yang diutamakan adalah 24 terlebih dahulu. 24 ini kita selesaikan dulu. Tangerang itu butuh berapa? 1.200. Sedangkan yang baru keisi adalah 1.000 nih. Yang pertama keisi kan adalah 1.000. Butuh 1.200. Berarti kurang 200. Nah, udah diisi. Berarti dia selesai untuk 1.200-nya. Berarti di sini sisa 1.400 untuk daerah pabrik Bandung. Nah, 1.400 ini dialokasikan ke sini karena yang Bekasi tadi sudah selesai. 1.400 dialokasikan ke Jakarta. Berarti dicoret nih. Sudah selesai nih Bandung. Lanjut ke Sukabumi. Sukabumi butuh 3.000 dari 1.400, berarti kurang berapa? Kurang 1.600 yang diperlukan dari daerah Jakarta untuk mencapai 3.000 unit. Sehingga Sukabumi mengirimkan 1.600 dan suplainya 1.600, berarti sudah selesai. Gitu teman-teman. Nah, dari tabel tadi kita pindah lagi. Tadi yang pertama, Cirebon ke Bekasi, Cirebon ke Tangerang, nanti Bandung ke Jakarta, seperti itu teman-teman kayak yang pertama tadi. Jadi Cirebon ke Bekasi itu dia membutuhkan 1.400 unit, dikali 10.000. Kita pindahin lagi sini, Cirebon ke Bekasi, 1.400 dikali 10.000, sama dengan 14 juta. Balik lagi ke sini, Cirebon kemana lagi? Ke Tangerang, 1.000 dikali 12. Cirebon ke Tangerang, 1.000. Kok 1.000 ya? Salah. Oh, sorry teman-teman. 1.000. Iya ini 1.000 dikali 12.000. Jadi harusnya 12 juta. Iya, sorry. 12 juta. Ini 12 juta ya teman-teman. Kita tambahin 0 di sini. 12 juta.
Kemudian Bandung ke Jakarta 1.400 dikali 30.000 jadi 42 juta. Kemudian selanjutnya kita pindahin lagi sehingga hasilnya di sini jadi kepotong. Sehingga di sini hasilnya kan 12 juta jadi 400.000. Nah, di sini 4 tambah 2, 8. Oke. 81.400.000. Seperti itu, teman-teman. Kalau salah mohon koreksinya ya, teman-teman. Karena ini tadi ada kesalahan di sini, Cirebon dan Tangerang yang harusnya 1.000, saya taruhnya di sini 100. Jadi, mohon maaf. Kemudian total sorry, 82.400.000. Oke, 82.400.000 ya. Selanjutnya, kita menggunakan metode pendekatan Vogel dari biaya tadi yang sudah dijelaskan, dari 107, kemudian kita lanjut ke 82 juta. Nah, kalau metode pendekatan Vogel ini gimana sih caranya? Jadi pendekatan Vogel ini memiliki beberapa biaya kan, teman-teman. Di sini ada 9. Jadi teman-teman fokus ke biaya ini, ke biaya tersebut. Nah, setelah itu kita perlu memilih kedua paling terendah dari dua biaya tersebut, kita cari selisihnya. Jadi gini, Cirebon punya 16, 10, dan 12. Kita ambil yang dua paling terendah, di mana 10 dan 12. Kita ambil selisihnya. Selisihnya itu 2. Nah, ini untuk pertama di sini. 2. Oke, Cirebon. Kemudian Bandung. Bandung punya 30, 20, dan 24. 20 dan 24 ini selisihnya berapa? 4. Sukabumi punya 6, 18, dan 20. Yang paling terkecil itu adalah 6 dan 18. Nah, selisihnya adalah 12. Lanjut, karena yang tadi pabriknya sudah, kita ke daerah pemasarannya. Jakarta punya 16, 30, sama 6. Paling terkecil adalah 16 dan 6. Jadi, ini untuk yang pertama, tabel yang pertama. Itu selisihnya adalah 10. Lanjut, kita ke Bekasi. Bekasi punya 10, 20, dan 18. Yang paling terkecil adalah 10 dan 18. Ini berarti selisihnya adalah 8, 12, 24, dan 20. Yang terkecil 12 dan 20. Selisihnya adalah 8. Nah, setelah itu, setelah kita nih udah kasih tabel pertama ini, kita lihat nih, selisihnya yang paling besar di sini dulu. Jadi yang diutamakan di sebelah kanan dulu, yang paling besar adalah berapa? 12. Nah, dari 12 ini, berarti kita ambil ke pabrik yang Sukabumi, yang satu jalur nih. Oke, kita fokus ke Sukabumi tok. Sukabumi itu punya 1.600, sedangkan di sini dia harus perlu memenuhi Jakarta 3.000. Nah, maka dari itu Sukabumi mengalokasikan ya semuanya nih ke Jakarta. Jadi 1.600 sudah habis ya ke Sukabumi, sehingga di sini dicoret. Sukabumi tidak perlu mengirimkan lagi. Sudah, setelah itu, karena step 1 sudah selesai, kita lanjut ke tabel 2, step kedua. Oke, lanjut lagi. Ini yang paling terkecil mana? Masih sama, 10 dan 12. Selisihnya 2.
Ini yang paling terkecil, 20 dan 24 juga masih sama selisihnya, 4. Sedangkan yang di sini sudah habis karena sudah selesai Sukabumi ini, tidak perlu mengalokasikan unitnya lagi. Nah, untuk yang di sini sekarang, Jakarta 16 sama 30, berarti sisa 14. Kemudian Bekasi 10 sama 20, sisa 10. Kemudian Tangerang 12 dan 24. Sorry, ini harusnya 12. 12 ya. Aduh, banyak salah ini. Sorry, 12 dan 24. Oke. Nah, karena tadi yang di sebelah kanan sudah selesai, sekarang yang bawah. Mana yang paling besar? Itu kan 14 paling besar nih selisihnya. Kita ambil di sini berarti Jakarta. Jakarta mana yang paling terkecil biayanya? Karena di sini yang ambil terbesar, ambil biaya di sini yang terkecil. Teman-teman tinggal fokus ke sini ya, tabel ini. Karena Sukabumi tadi sudah selesai. Tinggal Jakarta 16, kurang berapa dari 1.600? Kurang 1.400, sehingga bisa jadi 3.000. Minta sama Cirebon, minta Cirebon. Nah, tinggal berapa nih kapasitasnya? Tinggal 1.000. Nah, sudah selesai Jakarta. Cari lagi step ketiga. Oke. Bekasi ke Tangerang, 2. Ini Bekasi lagi ke Tangerang, 20 sama 24, 4. Lanjut yang ketiga, Jakarta sudah selesai, jadi udah X. Nah, terus setelah itu Bekasi, berarti teman-teman tinggal fokus ke sini ya, ke 4 ini. Karena Jakarta sudah selesai, Bekasi ke Tangerang 20 sama 10, berarti selisihnya 10. 12 sama 24 selisihnya 12. Lanjut, dari tadi sudah yang bawah, sekarang ke kanan lagi. Ke kanan, kita ambil deh, mana yang paling banyak. Kan paling banyak di sini 4. 4, kita ambil 4, di sini paling terkecil adalah 20. 4 itu berarti Bandung. Terkecil adalah 20. Nah, Bekasi butuh berapa? 1.400. Bandung bisa mencukupi nggak? Bandung punya 1.600. Oh, bisa. Berarti sisa 2.000 si Bandung. Nah, sehingga 200, sorry. 200. Bandungnya 200, sisa 200. Berarti udah habis ya. Bekasi sudah selesai. Tinggal kita fokuskan di sini. Oke, setelah fokus di sini 12 dan 24 sisanya kan 12, Jakarta Bekasi udah nggak ada diselisih lagi, udah nggak bisa diselisih, sehingga 12 dan 24 nih hasilnya tinggal. Dan di sini juga hasilnya tinggal 12. Nah, kita balik lagi ke sini, karena 24 yang paling terbesar di sini, kita masukin dulu 24. Nah, karena sisa Bandung 200, coret. Dia butuh 1.200. Berarti kurang 1.000. Minta sama Cirebon. Karena Cirebon masih 1.000, jadi seperti itu. Habis deh. Tuh teman-teman. Jadi hasilnya seperti itu ya. Untuk metode FAM. Lanjut kita ke biaya. Dari Cirebon ke Jakarta, dari Cirebon ke Tangerang, dari Bandung ke Bekasi. Kita pindahin semua yang tadi ada di tabel. Terus kemudian total biayanya itu dari jumlah unit yang dikirim dikali biaya per unit. Sehingga hasilnya 22.400.000, 12 juta, 28 juta, 4 juta 800. Nah, sampai ke total biayanya, itu total dari semuanya, dari semua pabrik ke pemasaran, itu 76 juta 800. Oke, nah dari metode FAM tadi dibandingkan dengan metode Northwest sudut barat laut tadi dengan metode biaya terendah, metode FAM ini pada kasus ini memiliki total biaya terendah, di mana di sini merupakan memiliki total biaya pengiriman itu 76.800.000. Sedangkan metode sudut barat laut tadi
107 juta kalau nggak salah ya, teman-teman, kita cek lagi. Sorry, kita cek lagi. 107.600.000, kemudian metode biaya terendah 82 juta, dan metode Famini 76.800.000. Oke, kita next ke soal kedua. Ini ada soal skor merupakan suatu model acuan dari operasi supply chain. Skor pada dasarnya juga merupakan model yang berdasarkan proses. Kita perlu menjelaskan dimensi yang digunakan skor untuk pengukuran kinerja. Apa sih skor itu? Skor merupakan supply chain operations reference. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari buku Supply Chain Management Bapak Insinyur Nyoman. Di sini dikatakan bahwa skor merupakan suatu model acuan dari operasi supply chain seperti halnya kerangka yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Skor pada dasarnya juga merupakan model yang berdasarkan proses. Nah, pada model ini diintegrasikan 3 elemen utama ke dalam kerangka lintas fungsi dalam SCM, antara lain ada bisnis proses re-engineering, di mana kita menangkap proses kompleks yang terjadi saat ini dan mendefinisikan proses yang diinginkan. Kemudian benchmarking, kegiatan untuk mendapatkan data kinerja operasional dari perusahaan sejenis. Dan proses measurement untuk mengukur, mengendalikan, dan memperbaiki dari proses supply chain. Namun, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa skor juga menggunakan beberapa dimensi umum. Di antaranya ada 5, itu ada reliability, responsiveness, agility, cost, dan asset. Oke, teman-teman, last but not least, di sini ada quotes, great things in business are never done by one person, they are done by a team of people. Yang kedua, thus in supply chain, now is the impossible is possible. Oke, teman-teman bisa akses file PDF-nya di sini, bit.ly /SCM UCP4 UPNVJ. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.